Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di tekanan dalam terhadap indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali, Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk dimanfaatkan momentum pelemahan dalam yang terjadi, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Halo Pak Danika. Terputus, Halo Pak. Ya. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Danika, hari ini indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan koreksi dalam. Tadi sempat menyentuh di 6.600-an, namun pelemahan lebih ke arah terbatas sampai sejauh ini. Dan indeks harga saham gabungan sudah kembali di atas 6.700-an. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, untuk pelemahan hari ini ya, ini sudah sudah inline sama yang kemarin ini. Dia sudah menguji smooth moving average 200-nya, sehingga hari ini dia rebound dari resistennya yang smooth moving average 200 itu, lalu dia menembus juga supportnya di level 6.738. Dan kalau kita lihat di chartnya dari tanggal 23 itu terlihat menembus adanya pola head and shoulders, jadi kemungkinan masih bisa turun lebih jauh lagi, kira-kira sampai 6.640. Ini kira-kira sampai ini ya, menanti juga data inflasi, data suku bunga di Amerika ya. Menurut CME FedWatch, ini suku bunga Amerika akan stay di level 525 hingga 550, sehingga bisa mudah-mudahan bisa mendorong IHSG untuk rebound juga, seperti itu. Baik, di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan mencoba bertahan tadi di 669, kemudian balik ke 67. Bagaimana Anda melihat dari sisi perlawanannya? Apakah posisi tadi di 6692, indeks harga saham gabungan posisinya sudah jenuh jual? Halo Pak Danika. Halo, ya Pak. Ya. Sorry, internetnya agak unstable ya. Ya, silakan dilanjutkan. Untuk sekarang ini terlihatnya belum begitu jenuh jual sebenarnya, sehingga masih candle-nya agak panjang, jadi kira-kira masih bisa dilanjutkan penurunan. Baik, kalau kita tarik garis ini Pak, dari perdagangan hari ini, kemudian kalau kita mundur ke beberapa bulan terakhir di perdagangan Juli, tampaknya IHSG balik ke level tersebut ini, ke beberapa bulan sebelumnya. Iya, balik di ini ya, di level kalau misalnya kita lihat pada bulan Mei hingga Juli, ini ada neckline dari double bottom, sehingga dia hari ini dia tembus neckline itu, sehingga dia bisa turun lagi sampai di bottomnya di level 6.640 di tanggal 23 Juni tahun 2023. Baik, tadi Anda katakan ada potensi ke 6.640, masih belum jenuh jual, masih ada ruang pelemahan yang terjadi. Nah, untuk perdagangan esok hari atau selama sepekan ke depan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Kalau menurut saya, besok nih masih akan ada pelanjutan penurunannya, walaupun mungkin masih bisa terbatas dan masih bisa ada kesempatan untuk rebound. Tapi untuk hingga akhir minggu, hingga ada pengumuman dari The Fed, itu bisa saja masih lanjut turun terus. Baik, Pak Danika, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, beberapa saham hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Rilis kinerja kuartal ketiga tampaknya belum mampu ini menopang indeks harga saham gabungan, karena beberapa saham hari ini rilis kinerja cukup banyak dan cukup banyak juga yang negatif, sehingga respon dari para pelaku pasar juga melepas untuk sementara saham tersebut. Nah, kita akan coba lihat ini Pak Danika, beberapa saham yang hari ini koreksi yang cukup dalam. Saya mau ke Medco terlebih dahulu. Untuk Medco Energi Internasional Tbk, hari ini koreksi di 10,92%, di 1.265 di penutupan perdagangan di sesi kedua. Secara teknikal, pelemahan yang terjadi, kemudian proyeksinya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah.
jangka panjangnya sepertinya masih uptrend dan menengahnya juga ini dia hanya sebatas koreksi karena dari tanggal 18 September hingga sekarang ini dia volumenya menurun ya. Jadi ini terlihat hanya koreksi saja dan kemungkinan turun ini sudah agak jenuh jual, kira-kira mungkin bisa sampai level 1.200. Di situ ada kemungkinan untuk bisa rebound. Baik, rekomendasinya dengan pelemahan yang terjadi dan ada peluang rebound untuk Medco baru yang ingin masuk dan yang sudah ambil posisi tapi tertinggal di level atas untuk Medco. Kalau sudah tertinggal bisa di wait and see dulu ya sehingga di 1.200. Halo Pak Danika, terputus kembali Pak. Medco Energi Internasional Tbk terputus kembali. Pak Danika, coba diulang kembali untuk Medco, Pak. Baik, untuk Medco ini masih ada potensi turun hingga. Halo Pak Danika, terputus kembali. Ya. Halo. Ya, terputus kembali Pak Danika. Boleh dicek internetnya atau mungkin bisa dilanjutkan kembali? Baik, untuk di atas ini bisa ditunggu dulu ya sampai 1.200 untuk melakukan average down, Pak. Oke. Yang baru ingin masuk di level berapa direkomendasikan? Time to buy dengan pelemahan yang terjadi? Di area antara 1.160 hingga 1.200. Baik, 1.160 hingga 1.200 untuk Medco. Hari ini ditutup di sesi kedua di 12.60, melemah semakin dalam di 11,27%. Selain Medco, saya mau ke gudang garam. Hari ini dari konsumer, gudang garam mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Danika, 23.575 melemah di 10,36%. Sama dengan pertanyaan dari sebelumnya untuk posisi dari gudang garam, rekomendasinya di tengah pelemahan terjadi yang nyangkut di level atas. Karena di perdagangan 27 Oktober naiknya sudah cukup signifikan ini di 26.350-an. Kalau GGRM untuk jangka menengah hingga panjang ini seperti agak dalam ya, bisa sampai level sampai level 18.000. Jadi ini agak jauh, agak mengerikan karena dia membentuk namanya pattern head and shoulders. Tapi sepertinya kita bisa lihat dia kalau menurut analisa menggunakan Fibonacci di area 21.500 bisa digunakan untuk average down sehingga pada saat dia naik kembali pada saat dia koreksi ke atas itu bisa digunakan untuk exit. Baik, yang mau masuk 21.500 juga direkomendasikan untuk entry? Tidak direkomendasikan kalau misalnya yang belum punya ya, karena sepertinya melanjutkan downtrend-nya. Baik, untuk gudang garam 23.575 melemah di 10,36% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa Idea Channel. Pak Danika, kondisi berbeda terjadi untuk HMSP, Pak. Hari ini justru mengalami penguatan setelah di sesi pertama pada pagi tadi sempat tertekan, kemudian berbalik arah menguat dan di posisi penutupan hari ini menguat di 6,36% secara fundamental. Rilis kinerja mereka hari ini cukup oke untuk HMSP di kuartal ketiga. Analisis Anda? Oke, kalau untuk secara teknikal untuk HMSP masih downtrend ya, masih downtrend tapi dia masih ada ruang untuk masih lanjut ke atas. Paling jauh sepertinya ada di level resistennya di 990 seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk bisa digunakan untuk buy tapi naiknya akan terbatas. Baik, jangka pendek dan menengah arahnya kemana untuk HMSP, Pak? Untuk jangka pendek dia sepertinya masih bisa naik karena volumenya juga hari ini dia besar ya. Kalau misalnya dia bisa tembus resistennya di 930, itu bisa lanjut naik sampai 990. Oke, kebetulan baru saja masuk pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, Pak Danika, Bapak Felix dari Surabaya. Kebetulan juga menanyakan HMSP ini, Pak. Apakah bisa entry saat ini? Bisa diulang review singkat untuk level entry HMSP di tengah penguatan yang terjadi? Untuk entry direkomendasikan tunggu harganya breakout dari resistennya di area 930. Jadi 940, 945 itu bisa digunakan sebagai area buy. Namun untuk penguatannya sepertinya akan terbatas di level 990 resisten berikutnya.
Baik, analisis untuk HMSP di tengah pembalikan arah yang terjadi dan juga di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Felix dari Surabaya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, saya akan coba singgung untuk saham selanjutnya untuk Pegas, Pak. Hari ini Pegas juga mengalami koreksi cukup dalam dari rilis kinerja mereka dari posisi laba juga mengalami penurunan yang cukup signifikan 12.70. Sebelumnya Pegas sempat mengalami kenaikan di Agustus di 15.25 seiring rencana kenaikan harga gas tapi ternyata direspon atau ditolak oleh pemerintah. Analisis Anda untuk Pegas dengan pelemahan yang terjadi? Oke, kalau Pegas ya ini sepertinya pelemahannya bisa saja terbatas, kira-kira paling jauh sampai 1.250 ya. Ini di supportnya yang cukup kuat nih di 11 Juni 2021 dan juga di Januari 2022. Jadi kemungkinan ini masih ada bisa kemungkinan rebound di area situ. Ya, kalau misalnya tembus breakdown area tersebut ini kemudian bisa akan jatuh cukup dalam, bisa sampai area 1.000, Pak. Oke. Wait and see untuk Pegas. Wait and see. Baik, analisis untuk Pegas hari ini melemah di 4,87% di 12.70 seiring rilis kinerja kuartal ketiga di 2023 tidak begitu baik. Pak Danika, saya akan sampaikan terlebih dahulu updatean perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya sudah lebih ke arah terbatas. Hanya melemah di 0,34% saja di menit-menit terakhir di penutupan sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan mencoba memberikan perlawanan dan akhirnya cukup kokoh ditutup di level 6.700-an, tepatnya di 6.735.892. Trading volume, trading value, dan juga frekuensi dapat Anda saksikan juga di papan perdagangan di layar televisi Anda masih berjalan sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. MNC 36 melemah di 0,21%, Jakarta Islamic Index juga tertekan di 1,40%. LQ45 juga melemah tapi lebih ke arah terbatas di 0,40% di 889.345. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur menguat sendirian cukup signifikan di 3,22%. Ada brand di sana hari ini melanjutkan penguatan yang cukup signifikan. Sektor industri menguat di 0,13%. Konsumsi non-primer melemah cukup dalam di 1,89%. Energi hari ini juga tertekan di 1,76%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Kita ke grafis selanjutnya. Brand sudah berada di level 4.500-an. BBCA menguat di 8.850. Cuan hari ini juga cuan di 5.200 dan GJTL hari ini juga masih menguat pasca rilis kinerja yang cukup positif di kuartal ketiga, ditutup di 865 dan masuk juga ke dalam listed companies update kami untuk hari ini. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat pemirsa, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, ditutup di 3420, Medco tadi pun juga sempat kita ulas di 1260, PTRO tertekan ke 3800 dan Gudang Garam hari ini juga melemah dalam, tadi pun juga sempat kita ulas ditutup di level 23.575. Updatean di perdagangan sesi kedua hari ini dengan pelemahan indeks harga saham gabungan lebih ke arah terbatas dan kita sama-sama berharap untuk perdagangan esok hari IHSG lanjut kembali bergerak ke zona hijau dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.